Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hadi Jamaliana, NIM 19040020095. Kami dari kelompok 5 aplikasi komputer kelas Perbankan Syariah 4C. Kenalkan, nama saya Revi dari kelas PBS 4C dengan NIM 1904020111. Kenalkan, nama saya Dia Lestari dari kelas Perbankan Syariah 4C dengan NIM 1904020106. Nama Muhammad Syafar, NIM 1904020115. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi mengenai penyalahgunaan e-banking pada internet banking dan SMS banking. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu internet banking. Internet banking merupakan layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Nah, layanan ini memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lain melalui website milik bank. Nah, terdapat beberapa penyalahgunaan pada penggunaan internet banking. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu phishing. Phishing merupakan sebuah tindakan meminta atau memancing pengguna komputer untuk mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting palsu, dapat berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Dalam melakukan phishing, pelaku melakukan hal-hal antara lain, yaitu yang pertama, mengirimkan pesan melalui media komunikasi internet kepada calon korban yang menjadi targetnya. Kemudian yang kedua, pelaku meminta informasi pribadi korban, lalu memberikan batasan waktu yang singkat atau urgent sehingga nasabah dalam keadaan yang sangat genting. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya phishing ini diantaranya, yang pertama, jangan pernah mengirimkan informasi sensitif atau pribadi melalui email atau media lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan antivirus yang terkini. Lalu jangan mengklik link apapun pada pesan yang terindikasi phishing ini. Kemudian menginformasikan pada pihak bank melalui call center yang resmi. Lalu jangan pernah memasukkan user ID dan password pada suatu halaman web yang terbuka otomatis. Kemudian berhati-hatilah mengunduh attachment email karena dapat berisi virus yang dapat mencuri data sensitif nasabah. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nomor 2 yaitu MAN atau malware in the browser, dalam kurung MIB. MIB adalah teknik pembobolan rekening internet banking dengan memanfaatkan software jahat atau malware yang telah menginfeksi browser internet banking nasabah. Malware tersebut dapat melakukan beberapa hal sesuai keinginan pembuatnya. Misalnya, yang nomor 1, mencuri data user ID dan password nasabah. Nomor 2, mengambil alih koneksi nasabah ke bank lalu memasukkan transaksi pemindahan atau transfer dari rekening nasabah ke rekening pelaku. Nomor 3, mengganti halaman web di browser nasabah sesuai keinginan pelaku. Yang ketiga yaitu tipe site. Tipe site pada layanan internet banking adalah membuat halaman web yang alamatnya mirip dengan halaman web internet banking suatu bank. Tujuannya untuk menjebak nasabah agar memasukkan user ID, password, dan informasi rahasia lainnya pada halaman web palsu tersebut. Selanjutnya, informasi rahasia yang telah diperoleh digunakan oleh pelaku untuk mengakses halaman web yang sebenarnya. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya tipe site antara lain, yang pertama, selalu memeriksa kembali ejaan nama situs, jangan sampai ada kesalahan dalam pengetikannya. Yang kedua, mengklik view sertifikat untuk melihat rincian sertifikat, memastikan apakah alamat web dapat dipercaya. Yang ketiga, menghentikan aktivitas transaksi jika merasa ada yang ganjil pada halaman web yang sedang diakses. Yang keempat yaitu membuat shortcut.
atau menyimpan alamat situs resmi internet banking pada browser untuk meminimalkan kesalahan pengetikan alamat situs internet banking. Keempat yaitu keylogger atau keylogger. Keylogger merupakan suatu perangkat yang dipasang di antara keyboard atau CPU, di mana digunakan untuk merekam apapun yang diketikkan oleh nasabah pada keyboard tersebut. Nah, adapun tujuannya untuk mendapatkan user ID dan password nasabah. Meskipun pada saat nasabah mengetikkan passwordnya di layar dan kemudian tampil hanyalah kode bintang-bintang, namun isi password tersebut tetap terekam atau terbaca oleh si pelaku pencurian. Nah, untuk meminimalisir bahaya logger ini, adapun hal-hal yang harus dilakukan. Pertama, memastikan bahwa komputer yang digunakan aman dari perangkat keylogger. Kemudian, menghindari penggunaan komputer publik seperti di warnet, bandara atau kafe. Nah, selanjutnya SMS banking. SMS banking merupakan layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler atau handphone dengan menggunakan media SMS. Nah, adapun beberapa penyalahgunaan SMS banking, di antaranya 1. Pencurian ponsel. Nah, di mana pelaku memanfaatkan kelengahan nasabah dengan mencuri ponsel, seperti pertama, ponsel hilang atau dipinjamkan, sementara informasi penting seperti PIN tersimpan pada ponsel tersebut. Kemudian penduplikasian atau penggandaan nomor ponsel dengan alat tertentu sehingga informasi penting dikuasai oleh pelaku. Untuk itu, nasabah sebaiknya tidak mempergandakan nomor ponselnya agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, pendaftaran layanan SMS banking oleh orang lain bukan pemilik rekening. Akan melanjutkan. 2. Pembajakan nomor ponsel dan pencurian PIN SMS banking. Pembajakan nomor ponsel adalah pengembalian nomor ponsel dengan cara melaporkan kehilangan ponsel kepada perusahaan operator telepon dan menerbitkan kartu SIM yang baru. Dalam membajakan nomor ponsel, pelaku menggunakan cara antara lain. Yang pertama, pelaku menggunakan surat kuasa palsu yang dilampiri fotokopi KTP nasabah. Jika berhasil mendapatkan SIM card pengganti, maka pelaku bisa mengirimkan dan menerima SMS ke bank seakan-akan ia adalah nasabah yang sebenarnya. Pelaku menghubungi call center bank dan meminta untuk dilakukan reset PIN. Yang ketiga, ponsel digunakan oleh orang lain. SMS banking dapat disalahgunakan jika ponsel nasabah digunakan oleh orang lain, baik itu karena dipinjamkan, dicuri, atau hilang. Selain itu, ponsel mudah untuk disalahgunakan apabila setting pengamanan dalam ponsel tidak diaktifkan seperti password, passcode, auto lock, screen lock, pattern lock. Pelaku berusaha mendapatkan ponsel dan PIN antara lain dengan cara: pertama, pelaku memanfaatkan kelengahan nasabah dengan mengambil ponsel nasabah. Yang kedua, pelaku mencari PIN yang tersimpan pada ponsel atau pelaku menghubungi call center meminta untuk dilakukan reset PIN. Selanjutnya, pelaku mendapatkan PIN dari notifikasi email yang dikirimkan ke bank. Sekian.